Selamat datang di channel Latifianto, teman-teman sekalian. Ini ada kabar terbaru yang datangnya dari PSSI. Proses naturalisasi oleh Romeni, penyerang tajam yang bisa memperkuat timnas Indonesia nanti di tahun depan itu sudah ada kabar terbarunya. Apakah dia bakal bermain di laga krusial timnas Indonesia versus Australia nanti di tahun depan? Mari kita bahas lebih dalam di video kali ini. Teman-teman, PSSI baru saja memberi kabar mengejutkan soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht, yaitu oleh Romeni, yang sebelumnya sudah duduk berdua dengan Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Dalam kabar yang rilis baru-baru ini, anggota Exco PSSI, yaitu Pak Arya Sinulinga, memberi kabar mengejutkan bahwa proses naturalisasi oleh Romeni itu masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2024 dan baru selesai 20 Januari 2025. Disebutkan bahwa setelah masa reses selesai, baru proses naturalisasi oleh Romeni itu akan dibahas di DPR RI. Dengan jadwal DPR yang masih padat hingga kira-kira minggu ketiga bulan Januari tahun depan, maka kemungkinan baru pada bulan Februari tahun depan oleh Romeni ini bisa mengambil sumpah setia WNI atau warga negara Indonesia. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada bulan Februari nanti atau selambat-lambatnya awal bulan Maret tahun depan, maka oleh Romeni otomatis bisa memperkuat membela timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua matchday tersebut, teman-teman, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang melakoni laga tandang ke Australia, yaitu pada tanggal 20 Maret 2025 dan kemudian menjamu Bahrain 5 hari setelahnya. Menghadapi dua tim tersebut, Australia dan kemudian Bahrain, dengan kondisi di mana timnas Indonesia harus meraih kemenangan, maka kehadiran oleh Romeni itu sangat dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan untuk mempertajam barisan penyerang yang selama ini diisi oleh Rafael Strijk dan kemudian Ragnar Oratmangun. Nah, setelah melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni dua pertandingan terakhir pada bulan Juni, di mana skuad Merah Putih akan menjamu Cina di tanggal 5 Juni dan kemudian bertandang ke markas Jepang di tanggal 10 pada bulan yang sama. Dari 4 laga yang tersisa di putaran ketiga, Indonesia paling tidak membutuhkan 2 kemenangan jika ingin melaju ke putaran berikutnya, yaitu putaran keempat. Atau Indonesia harus memenangkan 3 laga dari 4 laga tersisa jika ingin lolos secara otomatis, secara langsung ke putaran final. Dua-duanya sangat mungkin dilakukan oleh timnas Indonesia, mengingat kita bakalan ketambahan pemain baru, terutama di barisan lini serang. Tambahan pemain yang kita maksud, yang kita bicarakan di konten kali ini, ya siapa lagi kalau bukan oleh Romeni. Kita sangat berharap memang Emiliano Jonathans atau Mauro Zylstra juga dinaturalisasi, tapi sepertinya itu tidak bakalan terjadi dalam waktu dekat-dekat ini karena PSSI masih bakalan fokus pada naturalisasi oleh Romeni yang sampai saat ini belum ada progres nyata karena DPR masih melakukan reses hingga tanggal 20 Januari tahun depan. Memang dari awal Pak Erick Thohir itu mengatakan kalau proses naturalisasi oleh Romeni ditargetkan bakal selesai di bulan Maret tahun depan sebelum Indonesia bertandang ke markas besar Australia, teman-teman. Sepertinya ucapan Pak Erick Thohir tersebut memang didasarkan pada rencana DPR RI yang masih melakukan reses dan sudah dimulai pada tanggal 6 Desember kemarin. Kalau reses dijadwalkan selesai pada tanggal 10 Januari dan seperti perkataan Pak Arya Sinulinga tadi, setelah itu DPR RI bakalan langsung membahas rencana naturalisasi oleh Romeni. Maka benar jika diproyeksikan kalau oleh Romeni ini bakalan sudah mengambil sumpah WNI di bulan Februari. Ya, mudah-mudahan saja nanti semuanya berjalan dengan lancar karena biasanya untuk jadwal sumpah WNI ini menyesuaikan dengan jadwal sang pemain di klub gitu. Sekali lagi, mudah-mudahan proses naturalisasi oleh Romeni ini segera selesai sesuai jadwal yang diproyeksikan oleh PSSI. Karena kita memang benar-benar membutuhkan tenaga pemain ini gitu ya untuk kemudian mempertajam barisan serang
kita. Apalagi menghadapi Australia, kita membidik kemenangan. Meskipun bermain di kandang lawan, saya pikir Shin Taeyong tetap akan menargetkan anak asuhnya, artinya timnas Indonesia, untuk mencuri poin. Syukur-syukur kalau bisa mencuri 3 poin. Meskipun itu bakalan menjadi misi yang cukup sulit karena Australia ini berbeda dari Arab Saudi yang kita hajar dengan skor 2-0 di pertandingan terakhir timnas kita. Arab Saudi ini meskipun pernah mengalahkan Argentina, tapi tim ini berada di ranking 40-an pada awalnya. Tapi setelah kalah dari Indonesia, tim ini turun ke peringkat 59 FIFA. Sementara itu, untuk Australia, tim ini sekarang duduk di peringkat 25 FIFA. Meskipun Australia tidak pernah mengalahkan Argentina, tapi ranking FIFA tim ini itu terbilang sebagai salah satu tim yang terkuat setelah Jepang di grup C. Dan itulah kenapa menurut FUTI Rankings, Australia memiliki peluang 73% untuk menemani Jepang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026 nanti. Artinya, tetap harus kita akui kalau Australia adalah tim terkuat kedua di grup C. Memang di matchday kedua lalu, kita berhasil menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi ingat, saat itu kita sedang bermain di kandang sendiri dengan didukung oleh kurang lebih sekitar 70.000 supporter. Tanpa Ole Romeni dan kemudian Kevin Dix saat itu, kita memang berhasil menahan imbang Australia. Di bulan Maret nanti, tahun depan, kita akan bermain dengan tambahan 2 pemain tersebut, Kevin Dix dan kemudian Ole Romeni. Dan persentase untuk bermain lebih baik daripada sebelum kehadiran 2 pemain tersebut, saya kira ya cukup besar begitu. Meskipun itu tidak dapat kita pastikan karena kita bermain di kandang lawan, kandang Australia. Bermain di kandang lawan selalu sulit karena kita tidak bakalan didukung oleh ribuan supporter kita seperti saat kita bermain kandang. Di satu sisi, kita bakalan ketambahan 2 pemain memang yang di match day kedua belum bermain saat kita menjamu Australia. Tapi di sisi yang lain teman-teman, kita juga bakalan bermain di kandang lawan. Sehingga menurut saya, timnas Indonesia, timnas kita tetap harus berhati-hati karena seperti kita, Australia juga pasti bakalan berjuang mati-matian habis-habisan untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final. Seperti yang pernah saya bilang teman-teman, perebutan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026 untuk grup C sendiri itu akan sangat kompetitif di tahun depan, mengingat poin tim di peringkat 3, 4, 5, dan 6 itu hanya berjarak 1 poin dari Australia yang duduk di posisi atau peringkat kedua. Tapi meskipun demikian, menurut saya sepertinya kita akan memberikan perlawanan yang sengit, yang signifikan kepada Australia, bahkan berpotensi untuk bisa meraih kemenangan jika kita melihat pertandingan melawan Jepang kemarin. Saat melawan Jepang, sebenarnya beberapa kali kita sempat memberikan ancaman yang signifikan, yang cukup berarti, terutama dari pergerakan dan akselerasi yang dilakukan oleh Kevin Dix di sisi kanan. Sayang, setelah Kevin Dix ditarik keluar karena mengalami cedera, Indonesia harus kebobolan, dan itu dilakukan melalui sisi kanan pertahanan timnas Indonesia yang sudah ditinggalkan oleh Kevin Dix yang ditarik keluar karena mengalami cedera. 2 gol pertama Jepang itu berawal dari penetrasi pemain Jepang di sisi kanan pertahanan timnas kita, timnas Indonesia. Tapi kalau kembali mengingat bagaimana pergerakan Kevin Dix sebelum dia ditarik keluar, bagaimana pergerakannya, dia selalu berhasil memberikan beberapa kali umpan kunci ke depan gawang lawan, saya kira dia bakalan menjadi salah satu pemain kunci nanti saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Termasuk dalam hal ini juga menurut saya adalah Ole Romeni. Saya yakin kehadiran Ole Romeni di barisan depan timnas kita, timnas Indonesia, itu akan membuat timnas kita lebih tajam. Kalau kita lihat kembali pertandingan melawan Jepang kemarin teman-teman, beberapa kali kita memiliki peluang emas di depan gawang Jepang. Tapi pemain depan kita, salah satunya utamanya Rafael Strijk yang saat itu berada paling dekat dengan bola yang dikirim oleh Kevin Dix,
dari sisi kanan itu tidak mampu mengkonversi umpan kunci atau umpan emas tersebut menjadi gol. Oleh sebab itu, dengan datangnya Ole Romeni, benar-benar kita harapkan pemain ini bisa memberikan warna baru serta membuat lini serang kita, lini depan kita jauh lebih tajam dan jauh lebih produktif. Mudah-mudahan saja proses naturalisasi Ole Romeni ini selesai sebelum bulan Maret. Karena seringkali pengambilan sumpah WNI yang terlalu mepet dengan deadline pendaftaran pemain ke AFC itu membuat kita deg-degan. Apakah pemain yang bersangkutan bisa memperkuat atau bisa membela timnas Indonesia atau tidak di laga terdekat. Meskipun ya pada akhirnya tetap bisa begitu. Seperti yang seringkali terjadi pada Kevin Dix misalnya, Mads Hilgers, dan kemudian Martin Pas. Oke teman-teman, kalau kamu juga excited soal naturalisasi Ole Romeni, soal dia bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Australia atau tidak begitu, silahkan jangan lupa like video ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update perkembangan terbaru dari timnas Indonesia. Itulah update terbaru seputar proses naturalisasi Ole Romeni teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian ingin terus mendapatkan berita atau informasi atau kajian terbaru, pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. I'll see you pada next video.